Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai final project yang telah kami buat, yaitu rancang bangun sistem kecerdasan buatan pendeteksi penggunaan masker dengan menerapkan metode CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, di sini kelompok kami sendiri terdiri dari anggota yang pertama adalah Muhammad Nayakiza Akro dengan NIM 19112993, kemudian Yuanizar Akar Fajar dengan NIM 19112995, saya sendiri Pramudia Syarul Fanani dengan NIM 19112996, kemudian Sultan Arjun Firmansyah dengan NIM 19112999 dan Fatur Rahman Hakim dengan NIM 19113036. Nah, pada final project yang kami buat ini memanfaatkan algoritma CNN yang seperti ada yang di judul tadi, yaitu metode atau algoritma convolutional neural network, di mana metode atau algoritma CNN ini sendiri adalah salah satu algoritma deep learning yang sering digunakan untuk menangani kasus yang memanfaatkan penggunaan computer vision. Seperti halnya melakukan klasifikasi pada gambar atau video dan mendeteksi fokus atau ketentuan yang sudah ditentukan atau objek di dalam gambar atau video tersebut. Metode CNN ini adalah salah satu variasi dari multilayer perceptron atau MLP, yang mana terinspirasi dari jaringan syaraf yang ada dalam tubuh manusia. CNN juga merupakan salah satu layer yang mempunyai susunan neuron 3D atau 3D, yaitu lebar, tinggi, dan kedalaman, di mana lebar dan tinggi adalah ukuran layar, sedangkan kedalaman adalah satu hal yang mengacu kepada jumlah layar. Nah, selain kami menggunakan metode atau algoritma convolutional neural network, kami juga menambahkan confusion matrix, di mana confusion matrix itu adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning, di mana nanti keluaran yang dihasilkan dapat berupa 2 kelas bahkan lebih. Nah, dalam klasifikasi gambar confusion matrix yang memperlihatkan hasil kelas dan membandingkan hasil klasifikasi dengan nilai yang sesungguhnya. Proses ini bukan hanya menganalisis akurasi klasifikasi, tetapi juga menghitung indeks seperti indeks yang lain seperti presisi, recall, dan F1 score. Akurasi sendiri adalah rasio prediksi yang benar terhadap keseluruhan data. Kemudian presisi adalah rasio prediksi positif benar dibandingkan dengan hasil prediksi positif keseluruhan. Selanjutnya recall adalah hasil atau rasio positif benar dibandingkan dengan semua data positif, dan yang terakhir F1 score adalah perbandingan antara average, precision, dan recall. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai skrip dari program atau dari sistem rancang bangun yang telah kami buat, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu saudara Naya Giza Akro. Kepada Mas Naya, dipersilahkan. Oke, untuk penjelasan kode, di sini kami menggunakan Google Colab, di mana menggunakan TensorFlow dan Keras. Yang pertama diawali dengan import package, dan yang kedua itu ada menginisialisasi global variable, di mana jika terdapat perubahan, maka tidak harus mengganti di setiap bagian. Kemudian di sini untuk load image-nya menggunakan bantuan dari image data generator. Jadi kami dapat langsung generate di mana hanya memparsing path-nya, yaitu di path mask dan unmask filter train dan mask unmask filter validation, di mana di bagian path itu terdapat image yang sudah di crop. Lalu pada image loss-nya juga terdapat rotation, width shift, height shift, horizontal flip. Ini digunakan untuk menghindari terjadinya overfitting. Jadi overfitting adalah kejadian di mana model yang kami buat itu sangat bagus dan akurat di bagian training, tetapi kurang akurat di bagian validation.
Lalu di bagian training setelah load image terdapat bagian shuffle dikarenakan di bagian training tidak masalah jika dilakukan shuffle. Di sini terdeteksi 576 image untuk training, sedangkan 248 image untuk yang validation. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan selanjutnya yaitu Fatur Rahman Hakim. Pada Fatur saya persilakan. Mohon maaf, selanjutnya itu kepada Mas Sultan. Ya, terima kasih Mas Fatur atas pembenarannya. Nah, di bagian ini adalah bagian visualisasi image, di mana untuk library-nya kita menggunakan Matplotlib. Nah, kemudian scroll ke bawah, itu kita ada input berupa 5 buah foto atau gambar orang yang sedang memakai masker. Nah, untuk bagian create modelnya, bisa di scroll ke bawah. Nah, untuk bagian create modelnya, di sini kita menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network, yang dimana kita menggunakan 3 buah blok konvolusional. Nah, untuk setiap layernya, di situ kita menggunakan max polling 2D. Nah, selain menggunakan max polling, kita juga menggunakan dropout, yang dimana fungsi untuk dropout di sini untuk menghindari overfitting, yang dimana di situ tertera sebanyak 0,2 atau setara dengan 20% agar tidak terjadi overfitting di bagian training image. Kemudian di bagian akhir akan dikumpulkan sebanyak 500 unit yang kemudian di-dance lagi menjadi 1 unit karena nanti matrix yang digunakan sebagai output hanya sebanyak 1, yaitu berupa yes memakai masker atau no tidak memakai masker. Kemudian untuk bagian akhir kita menggunakan Adam Optimizer. Kemudian untuk loss function-nya kita menggunakan cross entropy. Kemudian untuk passing array akurasi, di sini kita gunakan agar saat training dapat ditampilkan akurasi untuk step by step trainingnya. Kemudian untuk bagian selanjutnya bisa dilanjutkan untuk rekan saya, Mas Fatur. Mohon maaf sebelumnya, setelah Mas Sultan saya. Oke, selanjutnya di sini ada model sequential 10 yang terdapat beberapa layer, yaitu ada conventional 2D, max pooling 2D, dan dropout, serta Fulton dan Vincennes. Selanjutnya di sini terdapat bagian total training yang terdapat data 576 data, serta validation terdapat 248 data. Dan di bagian sesi history terdapat akurasi dan validation akurasi. Selanjutnya di bagian data training dan validation akurasi itu meningkat 98, dan di bagian training validation loss mengalami penurunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fatur. Oke, baiklah, di sini ada model save, yaitu kita menyimpan modelnya atau asetnya, yang mana save model ini akan tersimpan di dalam data kita di internal. Kemudian ketika ingin membuat model baru, maka kita akan
menggunakan new model, yaitu dengan Keras TF Keras model. Lanjut ke bawah. Nah, di bagian di bagian tes konten, yang mana di sini akan menampilkan foto-foto konten orang yang bermasker dan juga tidak bermasker. Lanjut bagian bawah. Nah, di bagian last layer, pre-train model, get layer, di sini akan yang mana foto itu akan diinputkan dan diinputkan dan juga dioutputkan, yang mana sebagai last layer output. Nah, di bagian ini from TensorFlow Keras Optimizer, yaitu kita mengimportkan dari RMS Prop. Lanjut ke bawah. Nah, yang di sini ada total train, yaitu total datanya yaitu 630 dan total validasinya itu 270. Di mana di sini ada terdapat kelas callback, yaitu TF Keras callback dan callback.codeblack. Yang mana di sini ketika akurasinya lebih dari 90%, maka model itu akan diakui sebagai wajah manusia atau disebut dengan true. Oke, lanjut ke bawah. Nah, yang terakhir adalah Matplotlib inline, atau kita mengimportkan, yaitu akurasi dan juga validasi akurasi, yang mana di bagian gambarnya itu jika training akurasinya lebih dari 90% dan juga validasi akurasinya lebih dari 90%, maka foto tersebut diakui sebagai wajah manusia. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Pram. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjelaskan lagi di bagian beberapa terakhir. Nah, kalau untuk ini adalah untuk input atau pembuatan model, yaitu model pre-train atau sebelum train model di input itu. Kemudian di sini ada hasil dari model tersebut, yaitu summary-nya. Dan di sini seperti yang dijelaskan oleh rekan saya, saudara tadi, bahwa ada kelas callback ya, di mana ketika akurasinya mencapai 99%, maka training yang dijalankan akan digagalkan atau diberhentikan. Kemudian di sini terdapat Matplotlib, ya di sini adalah bagian untuk mencari berapa akurasi dari training dan berapa akurasi dari validasi. Kemudian didapatkan dengan hasil seperti pada gambar berikut ini. Nah, setelah penjelasan kode akan kami lanjutkan dengan percobaan aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini telah ada aplikasinya. Welcome to the mask detector. Yang pertama adalah kita memilih gambar atau kita memilih file gambar yang ingin kita deteksi. Pertama, kita pilih gambar yang tidak memakai masker terlebih dahulu. Nah, di sini
untuk gambar utama adalah deteksi wajahnya. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah deteksi menggunakan masker atau tidak. Nah, di sini terdapat informasi 99,44% unmasked, di mana informasi tersebut memberitahukan bahwa seseorang yang berada di gambar ini 99,44% tidak memakai masker. Kemudian kita coba untuk pada gambar orang yang memakai masker. Nah, ini adalah gambar orang yang memakai masker, di mana ini juga deteksi wajahnya. Dan untuk gambar kedua ini telah ada informasi 95,52% masked, di mana orang tersebut mempunyai persentase 95,52% memakai masker dari data yang terbaca. Mungkin seperti itu saja percobaan atau demo dari sistem program yang kami buat, dan sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.